Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Ketika melakukan ekspedisi di lereng Gunung Semeru sebelah barat pada 2013, Aang Pambudi Nugroho, seorang arkeolog yang sekarang juga menjadi peneliti sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, menemukan sebuah situs berupa candi berbentuk pendopo teras. Situs itu menarik bagi dia dan menimbulkan tanya, apakah situs itu tunggal atau masih ada situs-situs lain yang masih merupakan suatu asosiasi yang dapat dipecahkan baik dengan pendekatan arkeologi, filologi, maupun filoarkeologi. Setelah ditelusuri lebih lanjut, di bagian barat daya Gunung Semeru ternyata terdapat sangat banyak situs. Mulai dari situs Umpak Sanga, situs Jawar, ada juga temuan keramik kuno, prasasti Garbai dan Dua, Jalatwara motif pengadukan Samudera Mantana, serta Lumpang di Punden Mbah Proyo. Dalam seminar daring yang diadakan oleh Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) Yogyakarta Oktober pekan kemarin, Aang menjelaskan bahwa situs Jawar di lereng Semeru sebelah barat merupakan pajaran atau tempat belajar pada masa Majapahit. Situs Jawar bisa disebut sebagai kompleks sekolah keagamaan di masa itu. Kalau saya menyebutnya sebagai salah satu sekolah keagamaan masa Majapahit yang paling otentik sesuai dengan analisis berdasarkan yang disebutkan dalam naskah kuno, ujar Aang Pambudi. Ada beberapa komponen utama yang ditemukan di situs Jawar, di antaranya umpak, arca dwarapala, pedestal, pendopo teras, serta candi pemujaan. Pendopo teras tersebut menurut Aang disebutkan dalam naskah Kakawin Negara Kertagama, salah satu naskah yang dianggap otentik sebagai sumber data sejarah masa klasik. Sistem penjenjangan guru ditemukannya situs-situs di bagian barat daya Semeru, menurut Aang menunjukkan bahwa pada masa Majapahit, sudah ada sistem pendidikan yang diterapkan. Dari temuan situs-situs itu kemudian, dapat diidentifikasikan adanya penjenjangan guru pada masa itu. Temuan itu sesuai dengan apa yang terdapat pada naskah Tantu Panggelaran, naskah yang menggambarkan adanya sebuah tata ruang mandala. Tempat paling tinggi adalah Katiagan, yaitu tempat untuk bertapa di situs Umpak Sanga. Kemudian di bawahnya ada Pangajaran sebagai tempat mengajar dan bermukimnya Dewa Guru yang kini dikenal dengan situs Jawar. Di bawahnya terdapat Pangupwanan sebagai tempat bermukim upwan atau pendeta perempuan. Kemudian selanjutnya ada Pamanguiwan yang merupakan tempat bermukim Manguyu atau pendeta laki-laki. Kemudian paling bawah sendiri di wilayah Guru Desa itu hidup juga Pangaptan, yaitu agamawan yang masih rendah pengetahuan agamanya, masih terikat nafsu. Lanjutnya, syarat menjadi dewa guru ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi dewa guru. Pertama, dia harus seorang sidapandita atau pendeta yang sempurna ilmu keagamaannya. Kemudian dia tidak cacat tubuh dan terkena dasamala, yakni 10 perbuatan tercela. Dewa guru juga tidak boleh berasal dari seorang ersi, serta bukan berasal dari golongan 4 kasta atau catur janma, seorang anak murid, hulu kembang, serta kabayan. Ketentuan lainnya, dia tidak tergesa-gesa memakai baju penanda status guru, ujar Aang Pambudi.